Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehatlah ya, jangan sakit-sakit. Perkenalkan, nama saya Mawa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran hari ini. Ayo kita belajar. Penasaran ya? Silahkan disimak. Halo, SL7 Silvers Wisteria. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup yang tidak sesuai batas. Jadinya dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Seperti halnya kita butuh makan, ya kan? Tapi kalau misalkan kita kebanyakan makan, apa yang terjadi? Kita kekenyangan kan, ujung-ujungnya sakit perut dan kemudian akan menimbulkan penyakit lainnya. Nah, begitu juga lingkungan. Seperti halnya udara. Ya, ada tanaman di situ. Tanaman butuh karbon dioksida karena untuk proses untuk membentuk fotosintesis juga. Tapi kalau misalkan kebanyakan, ya lama-lama pasti akan terjadi dampak-dampak lingkungan seperti misalkan kabut asap yang berlebihan sehingga mempengaruhi jarak pandangnya kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mencemari lingkungan itu ada dua. Yang pertama itu terjadi karena memang ulah manusia sendiri, seperti contohnya limbah rumah tangga, entah itu sisa makanan, gitu ya, baik dari misalkan air sayuran atau mungkin sampah plastik kemasan yang kita konsumsi, kemudian limbah industri gitu ya, seperti misalkan limbah industri tekstil, kemudian industri kertas, pulp gitu ya, air kimianya itu yang misalkan dibuang sembarangan, kemudian zat kimia berbahaya. Nah, tumpahan limbah minyak, asap hasil pembakaran sampah. Nah, itu ulah manusia. Nah, kalau misalkan dari faktor alamnya, seperti contohnya gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik, pernah lihat dong, misalkan kayak daerah di Jawa itu ya. Nah ya, kayak gitu. Kemudian gempa bumi, kalau misalkan gunung meletus berarti akan terjadi asap yang tebal sehingga akan mengurangi jarak pandang kita gitu ya, sulit untuk melihat siapa yang di depan kita gitu ya. Kemudian kalau gempa bumi seperti akhirnya misalkan terjadinya tanah longsor gitu ya, tanah longsornya itu mungkin di bawahnya misalkan terbawa sama air, mengalir di sungai, kemudian akhirnya air itu membawa partikel tanah yang terbawa ke sungai dan akhirnya terjadi pendangkalan sungai misalkan. Itu beberapa contoh pencemaran lingkungan yang terjadi akibat faktor alam. Nah, ada apa aja sih pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu ada pencemaran air sama, kemudian ada pencemaran udara dan pencemaran tanah. Nah, kita akan bahas satu-satu ya setelah ini. Nah, bahasan pertama itu tentang pencemaran air. Pencemaran air itu adalah ya masih sama seperti pengertian pencemaran secara umumnya tadi ya. Pencemaran lingkungan itu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam air ya. Kalau tadi kan pengertian secara umumnya, nah ini karena pencemaran air berarti si komponen-komponen ini masuknya ke dalam air yang menyebabkan penurunan kualitas airnya menurun. Maksudnya apa, Bu? Menurunnya kualitas air. Nah, salah satunya itu seperti misalkan kalian melihat air itu yang bagus itu lebih suka air jernih atau air keruh. Jernih dong pastinya. Nah, iya, misalkan di suatu sungai itu tadinya kalian melihat kemarin itu airnya jernih banget, tapi kok sekarang keruh bahkan sampai mendekati warna hijau. Nah, berarti di situ sudah mulai adanya penurunan kualitas air. Kemudian awalnya kamu nyuci di sungai tersebut, mencium air sungai itu nggak terlalu bau, tapi kok sekarang terlalu bau ya, ada baunya ya, bau tidak sedap. Nah, itu berarti adanya penurunan kualitas air kayak gitu. Nah, kemudian juga bisa kalian lihat misalkan kalian dulunya itu mancing di daerah tersebut, itu di daerah sungai itu kayaknya gampang banget dapat ikannya. Nah, kalau sekarang kok susah banget ya untuk ada ikannya kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi pertanda bahwa di sungai tersebut semakin berkurang kandungan oksigen di dalam air kayak gitu, sehingga dan juga mungkin sumber makanan di daerah tersebut, daerah aliran sungai tersebut, sehingga ikan tersebut lebih mencari tempat lain yang tempat atau sisi sungai lainnya yang lebih banyak mengandung oksigen dan juga sumber makanannya gitu teman-teman. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi, apa aja faktor
yang mempengaruhi pencemaran air. Ini lebih banyak akibat kegiatan manusia. Salah satu itu adalah limbah industri. Nah, limbah industri ini ada yang limbah industri organik dan anorganik. Limbah industri organik contohnya apa? Contohnya limbah industri kertas. Kayak gitu, dimana kertas itu yang kalian tahu itu terbuat dari serat kayu. Nah, limbah-limbah dari serat kayu tersebut akhirnya, jadi dari kayu, satu potong kayu itu dicacah-cacah, yang masuk ke dalam kualitas baru akan masuk ke untuk proses pembuatan kertas. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu bisa ada yang dibuang, ada yang bisa jadi bahan bakar kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang terlalu kecil yang sepertinya tidak bisa dijadikan bahan bakar, ya udah berarti itu menjadi limbah kertas kayak gitu. Nah, itu contoh limbah industri organik. Nah, anorganiknya seperti apa? Anorganik itu berarti limbah-limbah industri farmasi, kayak obat-obatan kayak gitu. Nah, itu saat jika dia masuk ke dalam sungai, nah itu bisa jadi mempengaruhi ke kualitas airnya. Kemudian faktor apa lagi? Faktor limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga itu apa aja contohnya? Contohnya itu seperti sisa-sisa makanan kita dibuang kayak gitu. Terus kemudian juga limbah rumah tangga seperti cat, kemudian minyak bekas gitu, dan bahkan sampai bekas puing-puing bangunan. Jadi kalau misalkan kalian pernah melihat orang renovasi rumah, pasti kan banyak ya puing-puing bekas batako, kayu, dan runtuhan limbah lainnya dari renovasi rumah tersebut. Nah, kalau itu tidak dibuang pada tempatnya, itu akan hujan, terus kemudian bisa itu terbawa air sampai ke sungai, ya, bekas-bekas serpihan renovasi rumah tersebut yang akhirnya dapat menurunkan kualitas air gitu. Karena yang kalian tahu ya pasti kan batako itu banyak kandungan kimia juga kayak gitu ya. Nah, terus juga faktor apa lagi? Faktor limbah pertanian. Sebenarnya limbah pertanian tersebut ini tidak membahayakan, teman-teman, tidak membahayakan pencemaran air. Namun adanya limbah pertanian contohnya itu adalah penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, ada beberapa jenis pupuk yang jika kalau kita menggunanya itu secara berlebihan, itu jika masuk dan terbawa air sampai sungai, di mana itu bisa mempercepat pertumbuhan ganggang di dalam sungai kayak gitu. Dimana ganggang itu kan pasti membutuhkan sinar matahari juga dan oksigen ya untuk pertumbuhannya. Nah, kalau misalkan tumbuhannya itu banyak juga, nah kalau misalkan ganggang tersebut terlalu banyak juga, itu akan mempengaruhi kualitas airnya, kandungan oksigen yang ada di dalam air kayak gitu. Nah, dampaknya apa aja? Nih, dampaknya itu adalah kualitas lingkungan menurun seperti yang sudah Bu Fani sampaikan. Seperti contohnya warna airnya itu semakin keruh dan bahkan hijau, kemudian berbau, kemudian juga berkurangnya kandungan oksigen di dalam air. Itu salah satu dampak gitu, atau contoh-contoh kualitas lingkungannya itu menurun. Kemudian gangguan kesehatan. Misalkan kalian waktu kecil suka mandi di sungai itu biasa aja, nggak gatel-gatel, tapi kok sekarang jadi gatel-gatel. Nah, itu salah satu pencemaran air kayak gitu ya. Terjadi gangguan kesehatan seperti contohnya gatel-gatel, terus kemudian juga bisa jadi gangguan pernafasan karena bau yang tidak sedap dari air tersebut, dan contoh gangguan kesehatan lainnya bisa kalian searching ya, gangguan kesehatan akibat pencemaran air bisa kalian searching. Kemudian pemekatan hayati. Maksudnya apa? Pemekatan hayati itu seperti ini yang Bu Fani jelaskan ya. Jadi misalkan kita mengambil ikan di sungai. Nah, ikan di sungai tersebut misalkan dia memakan senyawa kimia yang berbahaya kayak gitu ya, karena penyebab limbah-limbah industri yang masuk ke dalam sungai. Nah, kemudian itu ternyata tidak sengaja dimakan oleh ikan, dan ikannya akan dimakan oleh kita. Jadinya kita juga mendapatkan dampaknya kayak gitu, bisa jadi dampak kesehatan kayak gitu ya, yang akan dialami oleh kita. Kemudian mengganggu pemandangan ya, seperti contohnya air keruh gitu ya, air hijau dan berbau, pasti itu akan mengganggu pemandangan. Dan juga mempercepat proses kerusakan benda. Itu adalah salah satu contohnya itu adalah mempercepat pengkaratan. Jadi kalau misalnya kita masukin besi ke dalam air, terus baru 2 hari itu sudah berkarat kayak gitu ya. Itu bisa jadi salah satu faktor juga menunjukkan bahwa semakin berkurangnya kualitas air tersebut gitu, karena banyak mengandung mungkin H2S, kandungan senyawanya dan lain sebagainya yang dapat mempercepat kerusakan benda.
Nah, untuk pencemaran yang kedua itu apa? Ya, yang kedua itu adalah pencemaran udara. Nah, sama juga ya, kalau pengertiannya itu pastinya adalah masuknya komponen-komponen lain ke dalam udara yang melebihi batas ambangnya gitu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara itu apa aja sih teman-teman? Ada dua. Pastinya sama juga, karena pertama itu faktor alam, kedua itu faktor manusia atau kegiatan manusia. Nah, contohnya itu kalau aktivitas alam itu apa yang bisa menyebabkan pencemaran udara di atmosfer? Itu salah satunya itu dari kotoran hewan ternak yang mengandung senyawa metan. Jadi semua kotoran hewan, kalau misalkan tidak diolah secara benar, dia akan lama-lama akan mengeluarkan, kalian tahu dong pastinya, mengeluarkan bau. Dan kalau misalkan sebenarnya dari bau itu kalau misalkan dibiarkan, dia akan mengeluarkan energi panas teman-teman. Nah, di dalam energi panas itu ada namanya senyawa metan. Nah, senyawa metan itu akan naik ke atas bumi, kemudian jika itu melimpah gitu ya, itu akan meningkatkan suhu bumi, panas bumi, yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global kayak gitu. Nah, gas metan ini juga salah satu aktivitas alam, yaitu berupa kotoran hewan ini yang mengandung senyawa gas metan ini juga sebagai salah satu faktor juga kenapa terjadinya pemanasan global gitu. Makanya kenapa sekarang banyak sekali penelitian-penelitian terkait penggunaan kotoran hewan, seperti contohnya membuat gas alami dari kotoran hewan. Ada yang lihat kan, kotoran-kotoran hewan atau kotoran manusia dikumpulkan, kemudian diolah, yang gasnya itu disalurkan ke setiap kompor-kompor masyarakat kayak gitu kan, daripada dia tidak dimanfaatkan, hanya mengandung senyawa metan, sudah mengandung senyawa metan, dan dia akan keluar begitu saja ke bumi gitu kan ya, mengeluarkan gas metan tersebut yang mengakibatkan pemanasan global gitu. Nah, kemudian apalagi yang dapat menyebabkan pencemaran udara kalau dari segi aktivitas alam, yaitu meletusnya gunung berapi dan kebakaran hutan gitu ya. Dimana kalau kalian tahu, saat gunung Merapi itu meletus, dia akan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik itulah yang berperan dalam pencemaran udara. Kalau kalian yang suka mendengar waktu pas saat, kalau orang Jawa itu dibilangnya wudus gembel gitu ya. Nah, itu dia, abu vulkanik itu mengeluarkan gas-gas beracun. Kalau misalkan abu vulkanik itu ke udara, itu juga dapat menyebabkan pemanasan global. Kemudian kalau misalkan abu vulkanik itu terkena ke tanah dan juga ke tanaman itu akan mati, kering, dan juga kalau ke kalau ke tanah juga dapat menyebabkan kering dan tanah itu tidak subur lagi gitu teman-teman. Nah, begitu juga kebakaran hutan. Ada di beberapa wilayah yang jika saat musim panas, karena daerah itu tandus dan mudah sekali terbakar, seperti contohnya itu lahan gambut. Lahan gambut itu makanya kenapa mudah terbakar gitu ya, karena tanah gambut itu bawahnya itu ada zat asamnya, dimana mudah sekali terbakar kayak gitu, sensitif terhadap panas. Nah, saat hutan terbakar, maka dia pastikan akan mengeluarkan asap tebal. Nah, asap tebal itu sudah mengandung asam, dan itu sangat berbahaya jika naik sampai ke atmosfer kayak gitu ya. Namun memang banyak juga saat ini kebakaran hutan bukan karena aktivitas alam, tapi sengaja juga karena aktivitas manusia, kebakaran hutan. Nah, ini semua gitu ya, kotoran hewan yang tidak diproduksi, yang tidak dimanfaatkan, kemudian meletusnya gunung Merapi, kebakaran hutan, dimana itu semua menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran udara. Pemanasan global itu apa sih Bu? Pemanasan global, dari tadi Bu Fani membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global ini adalah meningkatnya suhu di bumi akibat beberapa faktor ini ya, beberapa aktivitas, meningkatnya suhu bumi yang lebih dari biasanya kayak gitu teman-teman, sehingga mungkin di saat kita merasa
kok waktu siang hari itu kayaknya panas banget ya teman-teman. Kayaknya sekarang ini kalau misalkan panas itu lebih terik, lebih kita merasa panas dibandingkan beberapa tahun lalu. Nah itu memang saat ini peneliti mengatakan bahwa memang panas di bumi itu semakin meningkat dari setiap tahunnya. Kayak gitu, dapat itu berarti menunjukkan bahwa memang semakin buruk juga nih udara di sekitar kita, dan juga semakin buruk juga lapisan ozon kita gitu. Nah, faktor kedua yang dapat menyebabkan pencemaran udara itu adalah aktivitas manusia. Itu apa? Pembakaran sampah salah satunya. Nah, salah satunya saat pembakaran sampah itu mengeluarkan CO gitu ya, karbon monoksida, di mana situ juga dapat mengganggu saluran pernapasan kita. Kemudian juga asap kendaraan bermotor, nah kemudian asap industri, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, NO2, CO2. Nah, ini CFC, NO2, CFC ini senyawa kimia ini ada di alat-alat pendingin seperti kulkas, AC gitu ya. CFC ini adalah klorofluorin karbon gitu. Nah, kemudian NO2, CO2 gitu. Nah, ini biasanya juga ada di alat-alat elektronik juga gitu teman-teman. Nah, kemudian pencemaran laut. Pencemaran laut itu adalah karena akibat aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan gitu ya, yang sebenarnya itu adalah juga pencemaran air ya, karena sampah yang masuk itu dapat mengubah keadaan air laut. Nah, ternyata bukan hanya pencemaran air teman-teman. Nah, ternyata dapat mencemarkan udara juga. Karena kenapa? Karena banyaknya misalkan senyawa kimia yang dibuang ke air, dibuang ke sungai sampai akhirnya mau berjalan sampai berujung di laut, ya berarti senyawa itu juga sampai ke laut. Senyawa kimia tersebut ditambah juga sampah masyarakat yang sembarangan berkumpul semua di laut, sehingga dapat merusak ekosistem laut teman-teman. Terumbu karang, kemudian alga yang ada di laut, kemudian juga sehingga alga dan terumbu karang itu rusak dan mati, sehingga tidak ada lagi nih tempat bernaung, tempat untuk sumber makanan ikan. Jadi ikan pun juga hilang, punah. Nah, di mana alga-alga di laut, terumbu karang tersebut itu adalah salah satunya, itu adalah untuk menetralisir senyawa-senyawa berbahaya yang ada di dalam laut, dan juga untuk menghirup oksigen kayak gitu, yang menghirup oksigen yang masuk ke dalam laut teman-teman. Jadi sudah ekosistem itu diciptakan Allah sudah begitu seimbangnya, dimana ada yang dihirup oleh alga dan terumbu karang, ada yang dimanfaatkan oksigen di dalam air itu dimanfaatkan ikan untuk bernafas. Nah, tetapi karena aktivitas manusia tersebut, sehingga saat ada udara kotor yang masuk ke dalam sungai, ke dalam laut, kemudian senyawa-senyawa kimia yang dibuang pabrik begitu saja ke dalam sungai dan bermuara ujungnya itu di laut, sehingga tidak ada yang bisa mengolah kayak gitu teman-teman. Nah, tidak ada yang mengolah senyawa kimia tersebut, sehingga laut itu menjadi tercemar. Dan yang lebih parahnya itu adalah kita sebagian besar bumi itu dikelilingi oleh air ya, dimana laut tersebut juga mengeluarkan panas teman-teman, mengeluarkan panas bumi. Nah, laut itu kan dia pasti menguap ya, karena ada airnya itu menguap, dimana di dalam laut itu ada bahan kimia berbahaya, jadi dia menguap ke udara. Nah, akhirnya terjadilah pencemaran udara gitu teman-teman. Pencemaran udara menguap bersama senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam laut. Ada juga yang sengaja manusia membakar hutan, penebangan dan membakar hutan. Penebangan berarti kan kalau ditebang berarti lahan hutan itu terbuka ya, tidak ditutupi pohon-pohonan lagi, sehingga saat matahari masuk ke dalam hutan dia langsung terkena ke tanah, sehingga panasnya itu akan lebih cepat panas, itu tidak diserap oleh pohon dan terjadi pembakaran hutan.
Nah, pembakaran hutan ini memang sengaja dilakukan oleh manusia, beberapa oknum tidak bertanggung jawab, ya. Kenapa sih Bu sampai ada yang membakar hutan? Ya, biasanya masyarakat itu ada yang membakar hutan untuk pembukaan wilayah. Jadi biasanya ada yang ilegal gitu ya, ingin melakukan penambangan, kemudian membuat kebun di dalam hutan. Nah, untuk membersihkan lahan tersebut itu yang mudah itu dengan cara dibakar. Karena dengan dibakar itu biaya itu lebih murah, tetapi mematikan ekosistem hutan, merusak hutan kayak gitu. Jadi adanya penebangan, pembakaran hutan biasanya untuk membuka wilayah hutan, entah itu untuk dijadikan jalan tol kah, untuk dijadikan perkebunan kah, gitu ya. Itu lebih mudah dengan cara penebangan dan pembakaran hutan. Lebih murah kalau pembakaran hutan. Kalau penebangan hutan kan butuh alat-alat bantu, berarti kita butuh sewa alat, itu lebih mahal. Sedangkan pembakaran hutan hanya butuh bensin sama api, selesai. Tapi karena faktor ini sehingga pencemaran udara terjadi. Nah, apalagi ini ya, akibatnya itu adalah semua aktivitas alam dan manusia ini pasti ujungnya itu terjadinya pemanasan global. Yang sekarang terjadi dan terlihat itu adalah polusi udara, ya, dari entah itu gunung meletus, kemudian asap kendaraan. Ini adalah dari industri, ya, adanya pembakaran. Jadi dia sisa-sisanya itu dimasuk ke dalam buangan itu dibakar. Nah, asap industrinya itu keluar masuk ke atas ini ya, ke atmosfer, ya, industri. Nah, ini dia dampaknya. Pertama itu dampak kesehatan, yaitu yang sering kali terjadi itu adalah ISPA, saluran pernafasan, infeksi saluran pernafasan. Kemudian bisa berlanjut juga karena kita keseringan menghirup udara tercemar yang isinya itu banyak sekali bahan-bahan berbahaya yang kita hirup. Nah, jadi bisa jadi bukan hanya ISPA, tapi juga itu salah satu bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagi tumbuhan apa teman-teman? Nah, bagi tumbuhan seperti yang tadi sudah bukan sampaikan, kalau seperti akibatnya itu dari asap abu vulkanik gunung meletus, dia kalau misalkan kena tumbuhan itu akan mati. Nah, begitu juga saat ada senyawa kimia gitu ya, apalagi misalkan salah satunya itu adalah dari industri gitu ya, limbah industri gitu ya, asap-asap industri. Nah, itu juga karena terlalu tingkat keasamannya tinggi. Jadi asap itu teman-teman itu tingkat keasamannya tinggi. Nah, itu kalau misalkan kena tanaman itu sangat berbahaya, karena tanaman itu sebenarnya butuh keadaan yang netral, suhu tanah itu yang netral, yang tidak terlalu asam. Nah, kalau polusi tersebut masuk ke dalam tanah juga, itu dapat menyebabkan kurang suburnya tumbuhan. Nah, yang paling terasa itu adalah ini, efek rumah kaca tadi ya. Akibat pemanasan global tersebut terjadilah salah satunya itu adalah efek rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon, rusaknya lapisan ozon. Kenapa? Ya, kenapa cara kerja efek rumah kaca ini? Ya, sinar matahari yang masuk ke bumi, ini silakan dicatat ya teman-teman ya. Cara kerja atau mekanisme terjadinya efek rumah kaca, di mana sinar matahari yang masuk ke bumi itu ada sebagian yang diserap oleh tanaman, diserap oleh laut gitu ya, kemudian dibutuhkan oleh manusia. Nah, sebagiannya lagi itu ada yang langsung sinar matahari yang masuk ke bumi itu dipantulkan kembali ke luar bumi gitu ya, dipantulkan kembali. Nah, karena adanya senyawa-senyawa kimia tersebut, kemudian asap-asap kendaraan yang terkumpul di atmosfer, nah sehingga menutup atmosfer, bergabung di atmosfer, menutup nah
karena adanya senyawa-senyawa kimia yang bergabung di atmosfer, kemudian asap-asap itu gitu ya, yang tadi sudah Bu Fani sampaikan, asap-asap kendaraan, kemudian abu vulkanik yang terkumpul di atmosfer, apalagi ada CFC di situ gitu. Nah, akhirnya itu akan memperangkap sinar matahari. Jadi sinar mataharinya harusnya langsung dipantulkan lagi keluar ke angkasa gitu ya, tapi terperangkap di situ, terperangkap di atmosfer, panasnya tersebut terkumpul. Nah, akhirnya bukannya dipantulkan kembali ke luar bumi, tapi dipantulkan lagi ke bumi gitu teman-teman. Jadi yang harusnya itu sebagiannya itu keluar bumi, tapi malah semuanya itu bisa dipantulkan lagi ke bumi. Jadi memang panas di bumi itu semakin meningkat kayak gitu. Nah, semakin meningkatnya tersebut, kemudian juga lapisan atmosfer itu sudah terperangkap sama senyawa berbahaya, asap-asap berbahaya yang isinya itu berbagai senyawa kimia berbahaya, akhirnya dapat merusak lapisan ozon, menipisnya lapisan ozon. Nah, kalau misalkan sudah menipisnya lapisan ozon, itu apa akibatnya? Ya, sinar matahari yang masuk ke bumi itu sebenarnya itu adalah tidak semuanya itu sinar yang bermanfaat untuk kulit kita. Tapi fungsinya lapisan ozon itu untuk menyaring sinar matahari, sehingga yang masuk ke dalam bumi itu adalah sinar-sinar yang memang bisa dimanfaatkan oleh kita gitu. Sehingga kita terjaga oleh kita yang disebut dengan ultraviolet gitu ya. Jadi yang masuk ke bumi itu memang sangat bermanfaat untuk kita, tapi karena menipisnya lapisan ozon, bolong lapisan ozon kita, sehingga lapisan ozon itu sudah tidak bisa menyaring lagi nih. Jadi yang masuk ke bumi itu sinar mataharinya ada yang memang dapat merusak kulit kita kayak gitu, karena terlalu panas, terlalu terik gitu ya. Jadinya ada bukan hanya sinar ultraviolet juga yang dapat ultraviolet aja gitu. Jadi itu bisa merusak kulit kita karena sudah menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon sudah tidak bisa sudah berkurang fungsinya untuk menyaring sinar matahari yang masuk ke dalam bumi gitu ya, teman-teman, terkait tentang dampak pencemaran udara. Tinggal satu lagi pencemaran lingkungan. Yang pertama itu tadi kan sudah pencemaran air, pencemaran udara. Ketiga itu adalah pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah pastinya itu adalah masuknya senyawa-senyawa kimia berbahaya, komponen lain bisa gas dan kimia-kimia beracun lainnya ke dalam tanah. Nah, ini bisa disebabkan oleh limbah domestik yang tadi bukan disampaikan. Contohnya itu adalah misalkan limbah dari contohnya itu adalah misalkan limbah tekstil, kemudian kemudian juga limbah dari pabrik pembuatan kertas gitu ya teman-teman. Nah, masuk ke dalam tanah. Kalau tadi bukan disampaikan, dia masuk ke dalam air, dia akan merusak air dan ujungnya itu ke laut. Nah, sedangkan kalau masuk ke tanah, nah berarti dia akan merusak tanah, di mana tanah itu sebenarnya di dalamnya itu kan ada unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Coba kalian bayangkan kalau itu juga terserap oleh tanaman tersebut akan kita konsumsi, ujung-ujungnya berarti kita mengkonsumsi ada senyawa-senyawa kimia yang terserap oleh tanaman di dalam tanah. Nah, kemudian disebabkan oleh limbah industri, yaitu contohnya limbah farmasi, kemudian juga pertambangan gitu ya teman-teman. Kalian pertambangan itu tambang minyak, tambang batu bara itu, kemudian tambang emas itu pasti menggunakan senyawa-senyawa kimia untuk proses bahan bakunya untuk menjadi batu bara. Jadi kalau batu bara saat dipanen nggak langsung pure dalam bentuk batu bara atau misalkan dalam bentuk bensin kayak gitu, tapi perlu diolah. Nah, limbahnya itulah yang dapat merusak tanah. Kemudian limbah pertanian kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu adalah dari limbah industri yang masuk ke tanah sehingga tanah ini menjadi kering dan tidak subur lagi, gitu ya. Nah, sedangkan ternyata tanah itu bisa ini misalkan terjadi di daerah di sini ya, tapi bisa mengakibatkan berkilo-kilometer dari dampaknya itu dapat
kita terasa dari berkilo-kilometer dari industri. Jadi bisa menyebabkan tanah-tanah di sekitar industri juga, teman-teman. Nah, ini adalah gambar aktivitas penambangan, contoh dari aktivitas penambangan. Ya, bisa merusak tanah karena sebenarnya dari tanah itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan paling atas itu lapisan zona A, itu lapisan yang paling subur. Kalau itu ditandai dengan warna hitam, teman-teman. Jadi kalau saat kalian menggali tanah lapisan paling atas itu warna hitam, itu adalah tanah yang paling subur, bagian yang paling suburnya, itu yang paling banyak diserap oleh tanaman unsur haranya. Nah, kemudian lapisan paling bawah lagi itu lama-lama warnanya lebih semakin orange. Nah, kalau semakin orange ini tuh menunjukkan berarti semakin miskin hara. Nah, ini kelihatan ya, warnanya udah semakin orange, berarti di sini udah miskin hara, teman-teman. Jadi meskipun penambangan, kita misalnya ada perusahaan penambangan, nah dia itu berkewajiban untuk menanam kembali hutan yang dia dalam hutan atau bagian yang dia rusak, gitu ya. Tetapi untuk menanam kembali itu sangat sulit karena dia perlu mengembalikan unsur hara lagi, mengembalikan kesuburan tanah. Jadi banyak juga oknum-oknum di luar sana, ya, masyarakat, manusia yang diberikan kewenangan atau diberikan kontrak gitu ya, oleh pemerintah untuk mengelola penambangan, tidak langsung ditanam, tidak langsung restorasi, tidak terjadinya restorasi gitu ya. Tidak ditanam lagi tanaman hutannya, dibiarkan begitu saja terbuka, sehingga saat hujan inilah yang dapat menyebabkan tanah longsor, dan juga karena tidak ada tanaman sehingga tidak ada yang meresap ke dalam tanah. Nah, akhirnya inilah yang dapat terjadi tanah longsor, kemudian juga dapat terjadi angin puting beliung gitu ya, karena kalau ke hutan, kalau ada angin dia bisa dipecah oleh karena banyak tegakan hutan gitu ya. Angin itu tersebut jadi terpecah-pecah saat masuk ke dalam hutan, ke dalam tanaman, dia akan diserap oleh tanaman, itu akan terpecah, jadi tidak terjadi puting beliung. Tapi kalau misalkan terjadi puting beliung, berarti di situ tidak ada tegakan hutan, teman-teman. Jadi berkumpullah si angin tersebut gitu, dan akhirnya merusak bangunan dan merusak segala sesuatu yang ada di sekitar angin tersebut. Nah, ini contohnya kalau dampak dari pencemaran. Ini pencemaran tanah. Itu salah satunya untuk kesehatan, merusaknya ginjal, terus kerusakan hati, kemudian juga perubahan metabolisme. Itu salah satunya mempengaruhi rantai makanan ya, teman-teman. Yang harusnya misalkan sekarang juga banyak yang melihat ya, banyak hewan yang biasanya karena dia tinggal itu memakan rumput di daerah tersebut, tapi karena daerah tersebut itu tanahnya tandus sehingga tidak bisa lagi ditumbuhkan oleh rumputan, sehingga banyak hewan-hewan itu yang berubah aktivitas memakan segalanya gitu, bukan memakan rumput, bukan memakan hewan-hewan yang ada di sana, kayak gitu. Mempengaruhi rantai makanan, kemudian juga mempengaruhi kehidupan produsen. Maksudnya apa nih ya? Dapat menyebabkan penurunan hasil panen dan produsen. Ya, tadi sudah Bukan sampaikan, misalkan aktivitas tadi ya, limbah industri, yang dampaknya itu bukan hanya di sekitar industri saja, tanah sekitar industri, tapi juga tanah berkilo-kilometer di sebelah industri gitu, di sekitar industrinya, yang akhirnya dapat menurunkan aktivitas hasil panen dan produsen kayak gitu ya. Dimana hasil panen ini juga kan dapat kita manfaatkan, manusia manfaatkan gitu ya, masyarakat sekitar manfaatkan untuk kelangsungan hidup dia. Kemudian juga kalau misalkan tanah tersebut kering dan tidak bisa ditanami tanaman, berarti di situ sudah berkurang pula pasti berkurang pula hewan yang ada di sana, karena nggak ada sumber makanan, pasti hewan tersebut akan mencari tempat lain. Nah, itu pasti akan merubah rantai makanan. Jadi merubah rantai makanan. Seperti contohnya misalkan kucing yang biasanya makan tikus, tapi karena di situ tidak ada sumber makanan tikus, ya tikusnya nggak ada gitu. Atau misalkan musang
musang mau makan apa, karena di daerah tersebut sudah tidak ada pohon lagi, pohon dan hewan seperti itu ya. Nah, yang paling terbesar itu adalah sampah nih ya. Terkait tentang sampah bisa kalian baca bagaimana kalau ini masuk ke dalam sungai dan tertimbun di dalam tanah, juga ini tidak bisa terurai di dalam tanah begitu saja. Apalagi kalau misalkan sampah tersebut masuk ke dalam air, masuk ke dalam laut, dia akan semakin lama terurainya teman-teman, dibandingkan dia tertimbun di dalam tanah. Jadi yuk sama-sama kita kurangi sampah. Jadi kita akan YE itu akan bahasannya itu tentang terkait tentang mengurangi sampah plastik. Dimulai dari kita teman-teman. Masa kita mau campaign tentang ayo kita mengurangi sampah plastik ke masyarakat, tetapi tidak dimulai dari kita untuk mengurangi sampah plastik. Kan sama aja kita munafik ya. Kita berseru-seru untuk mengurangi sampah plastik, tapi kita juga masih sering menggunakan sampah plastik. Nah, cukup sekian dari Bu Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.